Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilaihi anta maksudi waridhuka mandubi. Bismillahirrahmanirrahim. Dulur, eh, ini juga saya cerita apa yang saya alami. Pernah suatu saat saya itu bingung ya, antara kerja dan ibadah. Antara kerja dan ibadah. Itu pernah bingung kita alami selama beberapa bulan ya waktu itu ya. Akhirnya saya memutuskan untuk kerja apa bikin warung kopi. Alasannya apa? Kalau masalah makan, insya Allah Allah akan memberi lewat rezeki manapun, ya kan. Dan itu udah saya buktikan beberapa bulan. Akan tetapi, alhamdulillah pemikiran itu timbul, ya. Setelah saya itu beberapa bulan timbul pemikiran untuk buka warung. Kenapa kok saya buka warung? Nah, ini nanti ceritanya lumayan panjang ya. Nah, kenapa kok saya buka warung? Saya punya pemikiran. Tiap hari mau masak, walau ketika pagi nggak ada, siang saya dapat. Alhamdulillah ada aja lah untuk dimakan. Nah, ketika itu Allah mengingatkan saya dengan kebutuhan anak yang lagi sakit. Akhirnya mau nggak mau ya, yang namanya orang tua ya, saya harus ngeliter ke sana kemari untuk cari utangan. Dan alhamdulillah nggak dapat. Nah, ketika nggak dapat ini, banyak sekali masukan-masukan dari teman. Ada yang golek togel, ada yang dan menawarkan sesuatu yang negatif. Itu dari teman. Kemudian dari bisikan-bisikan yang ada dalam benak kita juga arahnya mengajak, mendukung, menyambut ajakan teman tersebut. Nah, ini teman-teman. Ya dari itulah akhirnya saya memutuskan untuk buka warung. Nah, apa tujuan saya katakan ini ya. Saya katakan ini sengaja satu untuk memotivasi teman-teman yang ahli ibadah, ustadz, kiai, dan pejuang-pejuang Islam. Ayolah, kalau memang kita masih ada luang waktu untuk bisa bekerja, kenapa tidak? Untuk apa teman-teman? Jagani kalau apa yang saya timpa, apa yang sudah menimpa saya itu terjadi pada Anda. Karena apa teman-teman? Maaf ya, kadang-kadang wibawanya orang berilmu itu hancur satu gara-gara sifat tamak. Kalau kita nggak punya penghasilan tetap, kita akan cenderung akan mempunyai sifat tamak. Ayo kita punya penghasilan tetap walau sedikit. Yang dukun, yang ustadz, yang kiai, dan pejuang-pejuang Islam yang lewat jalur masing-masing, ayo punya penghasilan tetap walau itu sedikit tapi pasti. Contoh lopor koran, saya pernah. Kemudian jual kaligrafi, saya pernah. Untuk menanggulangi bujuk rayu setan. Karena apa? Dengan kita duduk, nggak mungkin Allah nggak kita kasih makan, pasti. Tapi kebutuhan yang lain mengejar, sekolah, istri sakit, mertua sakit, ada tetangga yang misalnya buan dan lain sebagainya, ada tetangga yang lagi hajatan. Ini teman-teman, ya. Jadi harus punya kerjaan tetap. Karena apa? Sifat toma ini menghancurkan, sifat toma ini melemahkan, sifat toma ini juga menghanyutkan. Dengan sifat toma membakar semua apa yang sudah kita bangun dari awal. Apa yang sudah kita rencanakan hancur gara-gara toma. Kemudian wibawa. Seorang ustadz, seorang kiai ngeleter karena ujiannya bertubi-tubi. Yang sakit, bayar anak sekolah, bayar anak kuliah. Kalau kita nggak punya kerjaan nanti arep-arepnya itu. Kemudian kalau nggak dapat undangan dan lain sebagainya, kita akan ngeletek golek utangan. Kadang-kadang tempuk utangan sing wingi kurung dibayar, golek utangan maneh. Akhirnya gak dipercaya. Orang berilmu tapi gak dipercaya sama orang kampung. Takutnya wibawanya orang yang berilmu ini hancur gara-gara
kita terlalu banyak pasrah, tapi kita nggak ngukur keilmuan dan kemampuan kita dalam memasrahkan hidup kita. Jadi artinya begini, ada kalangan itu orang yang harus berusaha untuk mencukupi kehidupan, dan ada orang-orang yang memang sudah didudukkan oleh Allah di tempat itu, nggak harus bekerja. Dan ini kita harus mencermati benar-benar ya. Ini ada kolom-kolom tertentu ya. Contoh ustadz yang biasanya ngajar ngaji. Tapi kalau ini ditinggal kerja, yang ngajar ngaji ini nggak ada, lah itu nggak boleh. Tetap kita harus ngajar ngaji. Artinya apa? Kita harus belajar memprediksi diri kita sendiri. Allah ini menugaskan saya di tempat yang mana? Di kalangan hanya mengajar dan ibadah, atau di kalangan bekerja, atau di kalangan ya mengajar ya bekerja. Itu teman-teman, mudah-mudahan sekelumit pengalaman pribadi ini bisa menambah wawasan kita, memotivasi kita, dan bisa membuka cakrawala pandangan. Dan tetap ya, ini merupakan pengingat buat saya agar saya selalu semangat bekerja. Salam seduluran selawase. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilaihi anta maksudi waridhoka mendubi. Bismillahirrahmanirrahim. Dulur, ini juga saya cerita apa yang saya alami. Pernah suatu saat saya itu bingung ya, antara kerja dan ibadah. Itu pernah bingung kita alami selama beberapa bulan ya waktu itu ya. Akhirnya saya memutuskan untuk kerja, bikin warung kopi. Alasannya apa? Kalau masalah makan, insya Allah akan memberi lewat rezeki manapun, ya kan. Dan itu udah saya buktikan beberapa bulan. Akan tetapi alhamdulillah pemikiran itu timbul ya. Setelah saya itu beberapa bulan timbul pemikiran untuk buka warung. Kenapa kok saya buka warung? Nah, ini nanti ceritanya lumayan panjang ya. Nah, kenapa kok saya buka warung? Saya punya pemikiran. Tiap hari mau masak, walau ketika pagi nggak ada, siang saya dapat. Alhamdulillah ada aja lah untuk dimakan. Lah ketika itu Allah mengingatkan saya dengan kebutuhan anak yang lagi sakit. Akhirnya mau ndak mau ya, yang namanya orang tua ya, saya harus ngeliter ke sana kemari untuk cari utangan. Dan alhamdulillah nggak dapat. Lah ketika nggak dapat ini, banyak sekali masukan-masukan dari teman. Ada yang golek togel, ada yang dan menawarkan sesuatu yang negatif. Itu dari teman. Kemudian dari bisikan-bisikan yang ada dalam benak kita juga arahnya mengajak, mendukung, menyambut ajakan teman tersebut. Nah, ini teman-teman, ya dari itulah akhirnya saya memutuskan untuk buka warung. Tujuan saya katakan ini ya. Saya katakan ini sengaja, satu, untuk memotivasi teman-teman yang ahli ibadah, ustadz, kiai, dan pejuang-pejuang Islam. Ayolah, kalau memang kita masih ada luang waktu untuk bisa bekerja, kenapa tidak? Untuk apa teman-teman? Jagani kalau apa yang saya timpa, apa yang sudah menimpa saya itu terjadi pada Anda. Karena apa teman-teman? Maaf ya, kadang-kadang wibawanya orang berilmu itu hancur satu gara-gara sifat tamak. Kalau kita nggak punya penghasilan tetap, kita akan cenderung akan mempunyai sifat tamak. Ayo kita punya penghasilan tetap walau sedikit. Yang dukun, yang ustadz, yang kiai, dan pejuang-pejuang Islam yang lewat jalur masing-masing, ayo punya penghasilan tetap walau itu sedikit tapi pasti. Contoh lopor koran, saya pernah. Kemudian jual kaligrafi, saya pernah. Untuk menanggulangi bujuk rayu setan. Karena apa? Dengan kita duduk
Nggak mungkin Allah nggak kita kasih makan, pasti. Tapi kebutuhan yang lain mengejar, sekolah, istri sakit, mertua sakit, ada tetangga yang misalnya buan dan lain sebagainya, ada tetangga yang lagi hajatan. Ini teman-teman, ya. Jadi harus punya kerjaan tetap. Karena apa? Sifat toma ini menghancurkan. Sifat toma ini melemahkan. Sifat toma ini juga menghanyutkan. Dengan sifat toma membakar semua apa yang sudah kita bangun dari awal. Apa yang sudah kita rencanakan hancur gara-gara toma. Kemudian wibawa. Seorang ustadz, seorang kiai ngeleter karena ujiannya bertubi-tubi. Yang sakit, bayar anak sekolah, bayar anak kuliah. Kalau kita nggak punya kerjaan, nanti arep-arepnya itu. Kemudian kalau nggak dapat undangan dan lain sebagainya, kita akan ngeletek golek utangan. Kadang-kadang tempuk utangan sing wingi kurung dibayar, golek utangan maneh. Akhirnya gak dipercaya. Orang berilmu tapi gak dipercaya sama orang kampung. Takutnya wibawanya orang yang berilmu ini hancur gara-gara kita terlalu banyak pasrah. Tapi kita gak ngukur keilmuan dan kemampuan kita dalam memasrahkan hidup kita. Jadi artinya begini, ada kalangan itu orang yang harus berusaha untuk mencukupi kehidupan. Dan ada orang-orang yang memang sudah didudukkan oleh Allah di tempat itu, nggak harus bekerja. Dan ini kita harus mencermati benar-benar ya. Ini ada kolom-kolom tertentu ya. Contoh ustadz yang biasanya ngajar ngaji. Tapi kalau ini ditinggal kerja, yang ngajar ngaji ini nggak ada, lah itu nggak boleh. Tetap kita harus ngajar ngaji. Artinya apa? Kita harus belajar memprediksi diri kita sendiri. Allah ini menugaskan saya di tempat yang mana? Di kalangan hanya mengajar dan ibadah, atau di kalangan bekerja, atau di kalangan ya mengajar ya bekerja. Itu teman-teman, mudah-mudahan sekelumit pengalaman pribadi ini bisa menambah wawasan kita, memotivasi kita, dan bisa membuka cakrawala pandangan. Dan tetap ya, ini merupakan pengingat buat saya agar saya selalu semangat dan semangat bekerja. Salam seduluran selawase.